Halo pendengar studi Kristologi. Kali ini saya mau melanjutkan penjelasan saya tentang Kristologi mata ketiga. Dan pokok yang akan saya jelaskan itu mengenai pandangan orang-orang Kristen Asia tentang Kristus di tengah-tengah kemiskinan dan keberagaman agama-agama. Ini penting dalam rangka studi Kristologi mata ketiga, karena kita sebut Kristologi mata ketiga itu yaitu bagaimana orang-orang Kristen dalam tanda petik di dunia ketiga, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang konteksnya tentu jauh berbeda dengan konteks jemaat Kristen perdana, tetapi juga Eropa. Bagaimana mereka merespons gambaran atau pewartaan tentang Yesus yang didapat dari Eropa, pada saat yang sama bagaimana mereka mengkonstruksi, bagaimana mereka mendesain pemahaman mereka tentang Kristus sekaligus pewartaannya untuk menjawab persoalan-persoalan konteks, kerinduan, tantangan, ketakutan, harapan, dan cita-cita orang-orang dalam pergumulan dalam konteks tertentu. Nah, karena itu saya mau ajak kita untuk melihat how Asian Christian view of Christ in the midst of the poverty and multi-facet religiosity. Dan untuk itu ada satu teolog Asia yang pikirannya itu selalu disebut-sebut sebagai yang memberi bingkai, ya, atau konstruksi bagaimana teologi harus dikerjakan atau kristologi harus dikerjakan di Asia untuk memberi cita rasa Asia. Teolog itu bernama Aloysius Pires dari Sri Lanka. Dia menunjukkan ada dua matriks teologi Asia atau rute yang harus diperhatikan orang-orang Asia kalau mereka ingin bicara tentang Allah dan Kristus secara bermakna dan dapat dipahami. Bahkan juga menjadi kekuatan untuk mengubah atau membaharui masyarakat Asia. Ya, dua matriks itu, yang pertama, Asia dikenal sebagai benua yang di dalamnya hidup banyak sekali orang miskin. Asia itu digambarkan oleh Aloysius Pires sebagai samudra raya kemiskinan. Ya, dia sebut itu pakai bahasa dia itu yaitu the ocean of poverty. Seperti yang nampak dalam gambar berikut ini. Orang-orang Asia adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ya, hampir 70% bahkan 80% orang Asia adalah orang-orang miskin. Dan bagaimana Yesus dipahami di antara orang-orang miskin itu? Matriks kedua yang ditunjukkan, belum matriks kedua, minta maaf. Kemiskinan di Asia itu muncul juga dalam wajah ganda. Yaitu kemiskinan itu pada satu sisi dicela, dianggap sebagai dosa dan karena itu harus diberantas. Tetapi pada sisi lain kemiskinan itu juga dipuja sebagai jalan menuju pada kesucian. Dan karena itu ada banyak orang-orang di Asia yang menarik diri dari kehidupan rame, ya hidup dalam kemiskinan, mengurung diri dalam ruang bertapa, supaya mereka menikmati kedamaian hubungan dengan Tuhan tanpa diganggu oleh materialisme, ambisi untuk menjadi pejabat, atau hiruk pikuk kehidupan politik yang penuh dengan intrik yang mematikan. Itu matriks yang pertama. Matriks yang kedua, Asia itu dikenal sebagai benua yang melahirkan agama-agama di dunia. Semua agama di dunia itu lahir di Asia. Dan karena itu Asia itu ditandai dengan kemajemukan agama. Yang disebut tadi yaitu multi-facet religiosity. Dan agama-agama Asia ini juga punya dua muka, yaitu yang pertama agama di Asia itu berkontribusi untuk mengutuk kemiskinan. Kalau itu dikemas dengan baik. Tapi pada saat yang sama agama juga kadang-kadang diwartakan sebagai yang memuja-muja kemiskinan. Itu realitas yang nyata di Asia. Dan karena itu menurut Aloysius Pires, ya teologi atau pengajaran agama Kristen, pemahaman tentang Allah dan Kristus yang dikonstruksi di Asia haruslah bercita rasa Asia, dan karena itu harus menampilkan dua
matriks tadi, harus memperhatikan rute yang ditunjukkan tadi, yaitu kemiskinan dan kemajemukan agama. Aloysius Pires bilang begini, kalau mau memenangkan Asia bagi Kristus atau memberitakan Kristus secara bermakna sebagai juru selamat di Asia, maka orang harus melakukan dua hal. Dan dua hal itu yang saya tujukan di sini, yaitu bersedia disalibkan dalam Golgota kemiskinan Asia. Itu bahasa dari Aloysius Pires sendiri. Lalu yang kedua, ya, siap untuk menyelam ke dalam Yordan agama-agama Asia. Karena dalam Yordan agama-agama Asia itu terdapat banyak sekali yang dia sebut sebagai soteriologi metakosmis, yaitu nilai-nilai transendental yang berasal dari pewahyuan untuk menolong orang Asia mengatasi kemiskinan, tetapi juga merespon kepelbagaian agama itu secara bertanggung jawab. Oke, saya mau kasih contoh satu teolog Korea, ya, yang berusaha untuk coba memahami kemiskinan Asia untuk memberitakan Yesus, dan dia menulis tentang Yesus dan Minjung, ya, teolog Asia yang satu itu, ya, Yesus dan Minjung, ya. Minjung itu dalam bahasa Korea artinya rakyat, tetapi secara lebih khusus kaum gembel, gelandangan, tunawisma, orang-orang terpinggirkan yang tidak punya hak atau minimal memiliki minim hak. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang seperti Minjung ini, gembel gelandangan, itu disebut oklos. Nah, dalam hampir semua kota beradab di Asia, bahkan juga di Eropa, ya, kelompok Minjung itu selalu ada. Dan kota-kota Asia yang sedang bertumbuh, ya, secara pesat itu Minjung selalu mewarnai kehidupan bersama. Dan Minjung sering dianggap sebagai sampah masyarakat, perusak peradaban, serta manusia tidak berguna. Itu satu hal yang menjadi ciri kota-kota Asia. Pada sisi lain, di kota-kota Asia di mana penduduknya mayoritas Kristen, itu kehadiran Yesus di tengah-tengah pergumulan masyarakat sering ditunjukkan dengan membuat patung Yesus berukuran raksasa. Ya, dipoles dengan beton, dibangun dengan beton, lalu dipoles dengan emas. Jadi itu ingin menggambarkan bagaimana Yesus ada di tengah-tengah kemiskinan dan keberagaman agama. Ya, tetapi seperti apa model kemiskinan itu dan model kehadiran Yesus menanggapi kemiskinan dan keberagaman agama. Nah, ini yang ditampilkan dengan sangat baik dalam Yesus dan Minjung oleh seorang teolog Korea. Ya, namanya Byung-Mu An. Dia ambil cerita yang ditulis oleh Chia Hakim. Cerita drama itu berjudul The Gold Crowned Jesus. Artinya Yesus yang diberi mahkota emas. Itu dia gambarkan di salah satu kota di Korea itu ada patung Yesus yang tinggi dari beton, di kepalanya ada emas sekitar ya katakanlah 5 kilogram. Lalu di bawah patung itu sering berkumpul orang-orang gembel, Minjung. Tapi pejabat-pejabat kota kalau lewat di situ mereka jijik, bilang bikin rusak pemandangan saja. Dan karena itu mereka pulang, mereka sampai di kantornya memerintahkan Satpol PP untuk datang menghalau orang-orang miskin itu. Lalu dipukul, diusir dan seterusnya. Ya, lalu diceritakan bahwa pada satu kali seorang pejabat yang lewat sesudah lihat itu, dia perintahkan tentara anak ajudan-ajudannya datang usir orang-orang miskin yang berlindung di bawah patung Yesus itu. Lalu mereka dipukuli, ditangkap, lalu diusir. Sesudah para Satpol PP itu pergi, orang-orang miskin itu datang kembali. Nah, yang menarik dalam cerita itu, disebutkan bahwa sesudah dia datang, orang miskin itu datang, dia berlindung dari teriknya matahari di bawah patung Yesus. Tiba-tiba ada tetes air yang kena di kulitnya. Dia heran, loh kok siang-siang begini tidak ada hujan, masa ada tetes air? Ya, karena itu dia angkat kepalanya. Begitu dia angkat kepalanya, dia lihat ada air mata dari mata Yesus yang mengalir. Itu air mata itu yang membasahi dia. Lalu begitu dia lihat, ternyata mulut Yesus di patung itu mulai bergerak dan Yesus bicara. Yesus bilang, silahkan ambil mahkota ini. Engkau membutuhkan mahkota itu, saya tidak membutuhkannya.
Nah, karena Yesus bilang begitu, patung Yesus bilang begitu, maka dia panjat, dia naik. Dia ambil mahkota itu. Nah, pada waktu itu Yesus bilang begini, ambil, kau membutuhkannya. Saya tersiksa dalam patung ini. Karena sebenarnya saya tidak untuk dipatungkan. Saya datang untuk berpihak kepada orang-orang kecil seperti kamu. Si pengemis itu ambil, lalu begitu ambil datang Satpol PP, rampas mahkota itu, pukul si orang miskin, ditangkap, dibawa ke tahanan, lalu kemudian mahkota itu ditaruh kembali di kepala Yesus. Pada waktu itu mulut Yesus yang tadi bergerak itu tertutup, lalu matanya tutup, tidak ada lagi tangisan. Nah, itu dia. Cerita ini mau menggambarkan dua model perenungan akan Yesus yang berlaku dalam kekristenan dan seringkali dengan tanpa sadar juga diterapkan di Asia. Model yang pertama itu yaitu Yesus kepercayaan, seperti yang ada di dalam dogma-dogma. Dan model yang kedua itu Yesus historis, sebagaimana Yesus ada di tengah-tengah kehidupan nyata. Nah, model yang pertama itu, saudara-saudara, Yesus kepercayaan itu adalah Yesus yang mati rasa terhadap kesulitan orang miskin. Yesus dikenang sebagai raja, berjubah kerajaan, dia dipuja, disembah, dimuliakan dengan nyanyian, pujian, doa. Dan Yesus itu menjadi milik penguasa-penguasa. Dan Yesus bahkan membela para penguasa dan pejabat. Itu Yesus dogma. Ya. Sedangkan Yesus yang historis, itu justru Yesus yang berbela rasa terhadap kesulitan orang miskin. Lalu Yesus menjadi penyelamat orang-orang miskin. Sambil Yesus menyerukan pertobatan orang-orang kaya dan pejabat untuk memberi perhatian pada orang miskin. Jadi ada dua model perenungan akan Yesus. Begitu. Nah, di Asia, menurut tadi itu Byung-Mo Han, di Asia dalam realitas kemiskinan tidak cukup kita berkutat pada pewartaan akan Yesus kepercayaan. Yesus yang ada dalam dogma, berdebat tentang siapa yang akan diselamatkan, yaitu orang-orang yang hidup menurut ajaran yang benar dan sehat. Menurut dia perlu ada keberanian untuk kembali ke Yesus historis. Yesus yang menjadi miskin dan berjuang bagi orang-orang miskin. Di situ keselamatan harus diwujudkan secara nyata. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat beda Yesus dan orang miskin dalam kitab Injil dengan Yesus dan orang miskin di tengah minjung. Seperti yang ditampilkan oleh teolog yang tadi itu, Byung-Mo Han. Bedanya seperti ini, teman-teman. Yesus di kitab Injil itu menolong orang miskin untuk menemukan identitasnya dan berjuang bagi kehidupan yang bermartabat. Sedangkan Yesus di antara minjung, orang miskin justru menyadarkan kepada Yesus akan isi dan tujuan perutusannya, yaitu menjadi sahabat kaum marginal. Nah, saudara-saudara, itu dia yang namanya cita rasa Asia dalam pewartaan atau perenungan akan Yesus. Dalam kitab Injil, Yesus menolong orang-orang miskin. Di tengah-tengah pewartaan, di tengah-tengah kemiskinan Asia, seperti yang digambarkan oleh teolog Korea tadi, minjung justru menyadarkan Yesus akan isi dan tujuan perutusannya, yaitu menjadi sahabat kaum marginal. Dan karena itu, pewartaan akan Yesus di Asia haruslah menjadi pewartaan yang menekankan penderitaan Yesus sebagai inti teologi Asia. Penderitaan itu, penderitaan bersama orang-orang miskin, lalu kemudian memanggil orang-orang kaya dan pejabat-pejabat untuk memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Iman yang sejati kepada Kristus tidak terwujud dalam kemampuan untuk menghafal dogma, sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan. Tapi iman yang sejati kepada Yesus terwujud dalam kesediaan untuk menjadi miskin seperti Yesus dan berjuang bagi orang-orang miskin. Demikian kristologi mata ketiga dari perspektif kemiskinan di Asia. Untuk kali berikut saya akan menjelaskan kristologi mata ketiga dari perspektif keberagaman agama-agama Asia. Dan saya akan pakai teolog Asia bernama Kosuke Koyama.
yang bicara tentang perbedaan antara Yesus yang meludahi dan Yesus yang diludahi. Sampai bertemu kembali.